Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Masuk semua ya? Jadi sehat semua, Alhamdulillah. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dan di sini kita akan bahas tentang ilmu-ilmu dalam bidang agama pada masa dinasti Umayyah. Ilmu-ilmu agama itu telah dikaji oleh orang-orang Muslim pada zaman dahulu. Jadi kita di sini akan membahas 3 ilmu. Yang pertama itu ada ilmu hadis, kedua ada ilmu tafsir, dan yang ketiga ada ilmu fikih. Di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang ini untuk kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas tentang hadis, kelompok 2 akan membahas tentang tafsir, dan kelompok terakhir akan membahas tentang fikih. Ibu akan berikan waktu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Iya, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, perwakilan dari kelompok hadisnya silakan maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas mengenai hadis. Bidang ilmu hadis. Pada masa Rasulullah SAW ada larangan menulis hadis selain Al-Quran. Namun sebagian sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri. Penulisan hadis dikembangkan oleh muridnya Abu Hurairah, yaitu Bashir bin Nahik dan Haman bin Munabbih. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembangan ilmiah yang dilakukan pada muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Ya. Baik, selanjutnya adalah kelompok tafsir. Silakan maju. Baik, yang kedua ini ilmu tafsir. Jadi, untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Nah, ilmu ini khusus untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika Nabi masih hidup, penafsiran ayat tertentu telah dipersiapkan maknanya oleh malaikat Jibril. Setelah Rasulullah ini wafat, para sahabat Nabi itu seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab juga mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka ketika Rasul masih hidup. Baik, itu aja, Bu. Selanjutnya kelompok fikih. Selanjutnya ilmu fikih. Fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Nah, itu dari ilmu fikih. Ya, jadi di bidang ilmu hadis itu kita itu membahas tentang ketika pembukuan hadis, yaitu pada masa dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena alasan beliau membukukan hadis itu, ketika itu dia takut ulama-ulamanya itu yang penghafal hadis meninggal di medan perang, dan juga takut hadis-hadis yang sahih itu tercampur dengan hadis-hadis yang palsu. Yang selanjutnya ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pada zaman dulu itu ketika Rasulullah masih hidup, ayat-ayat Al-Quran itu sudah dimaknai oleh malaikat Jibril. Kemudian ada sahabat-sahabat beliau seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian juga ada ilmu fikih. Di ilmu fikih itu pada zaman dulu bukan hanya bersumber kepada
kepada Rasulullah, tapi juga bersumber kepada metode-metode hukum, yaitu metode ijtihad. Kemudian baru dikembangkan lagi menjadi ilmu fikih. Setelah itu pada zaman dinasti Bani Umayyah itu sudah menetapkan hukum-hukum yang berdasarkan pada kebijakan yang bersumber pada Al-Quran dan juga nalar. Sekarang ibu akan bagi kalian soal. Di sini akan membahas tentang soal-soal yang sudah tadi kita bahas ya, tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga ilmu fikih. Untuk kelompok 1, tadi kelompok 2, dan kelompok 3. Halo, Ya, kalian diskusikan jawabannya. apa? Kemudian nanti kalian akan maju ke depan untuk berdiskusi. Muna? Muna kan? Ini ada buat Muna kan? Apa Ki? Di pas tahu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 silakan maju untuk membacakannya. Baca soalnya, Ibu. Ya, soal dan jawaban dari kelompok kalian. Yang pertama itu, apa alasan utama Umar bin Abdul Aziz memodifikasi hadis? Yang pertama, beliau khawatir hilangnya hadis dengan meninggalkan para ulama dari medan perang. Yang kedua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis yang sahih dan hadis yang palsu. Yang ketiga, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in antara satu dengan yang lain berbeda. Yang kedua itu, soalnya tuliskan tokoh-tokoh dalam bidang ilmu tafsir. Jawabannya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'bah, dan Sa'id bin Zubair. Yang ketiga, jelaskan yang Anda ketahui dalam bidang ilmu fikih. Jawabannya, ilmu fikih ialah pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah, memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ya. Soal pertama itu, siapa saja tokoh-tokoh dalam bidang ilmu fikih pada masa pemerintahan dinasti Umayyah? Jawabannya, Syariat bin Al-Haris, Al-Qamah bin Qais, Mas'ud Al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid. Selanjutnya, tuliskan madrasah-madrasah yang digunakan untuk kajian ilmu tafsir. Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Soal yang terakhir, jelaskan yang Anda ketahui dalam bidang ilmu hadis. Ilmu hadis dibukukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh utama penulis hadis adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 yang pertama soalnya, pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan penerapan hukum yang disebut ijtihad. Apa itu pengertian ijtihad? Jadi jawabannya itu pertimbangan yang berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan dengan adil dalam memutuskan suatu masalah. Soal yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh sahabat Nabi yang menulis hadis dan tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu hadis? Jawabannya Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Yang ketiga, jelaskan yang Anda ketahui dalam bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang 3 ilmu dalam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dan juga ada ilmu fikih. Ilmu hadis itu tadi kita sudah tahu bahwa dibukukannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ilmu tafsir itu digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir ilmu fikih itu sebagai pedoman hukum. Ya, mungkin sekian saja materi dari Ibu yang sudah disampaikan. Semoga itu bermanfaat dan juga kalian baca-baca lagi untuk kedepannya. Semoga ilmu yang hari ini kita pelajari bisa kalian pelajari lagi untuk minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi